Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Haturkan selawat serta salam kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini sudah sampai cerita Nabi Nuh alaihi salam, yang mana anak beliau yang kada mau taat kepada Nabi Nuh akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banjir yang besar. Sekalipun anak nabi maupun anak seorang kiai atau anak seorang ulama, kalau inya kada hakun taat lawan Allah, kada taat kepada Allah tadi, pasti akan diajab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nyatakan. Nah, jadi ini selanjutnya cerita tentang Nabi Hud. Nabi Hud ini masih keturunan daripada Nabi Nuh. Sidin berasal dari kaum Ad. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di bukit-bukit pasir. Mereka mempunyai lembah yang diberi nama Mugith. Kebanyakan mereka tinggal di bangunan-bangunan besar dan tinggi yang mereka bangun sendiri. Kemudian kaum Ad tadi terkenal dengan kekuatan jasmaninya, awaknya dan bentuk awaknya tadi yang sangat kenal-kenal. Kaum Ad tadi kenal. Ada yang tingginya kayak rumah awaknya. Nah, jadi mereka dikaruniai Allah tanah yang sangat subur, sumber air yang mengalir, sehingga kaum Ad tadi di situ banyak yang ketujuh bertanaman. Sini siapa yang ketujuh bertanaman? Tanaman apa? Tanam bunga mawar. Ada yang ketujuh bertanaman buah lah. Atau ada yang bisa bertanam benih lah. Ada tak? Nah, kalau ada bisa bertanam benih di sini. Nah, jadi Allah tadi memperindah tempat mereka dengan cara menumbuhkan kebun-kebun bunga yang bagus-bagus. Berkat karunia itu mereka hidup nyaman, sejahtera, bahagia, makmur. Habis itu dalam waktu singkat mereka menjadi sebuah suku. Nah, suku itu kayak Dayak tuh suku, Madura tuh suku. Habis itu suku apa lagi? Takon Ustaz Jahil yakin suku-suku tuh apa tuh suku tuh. Nah, suku Jawa ada suku Jawa, suku Java. Jawa tuh Java namanya bahasa baharinya. Biasa itu yang hidup di sekelilingnya. Jadi kaum Nabi Nuh, kaum Ad ini kada mengenal Allah yang Maha Kuasanya, kada tahu lawan Allah. Jadi mereka membuat patung-patung yang diberi namanya tadi Samad, Samud, lawan Hira. Patung itu nah diulahnya patung-patung dinamainya Samad, Samud, lawan Hira. Nah, jadi patung-patung tadi disembahnya. Kamu kon lah menyembah patung. Ikan bisa makan, patung kada bisa makan. Ya Allah. Ikan bisa begawi, patung kan bisa begawi. Memberi manfaat lah patung tadi. Seandainya ada ikan andak di rumah ikan perampok. Ikan andak di rumah ikan patung. Ada perampok. Kau lah patung tadi menangati perampok masuk. Bermanfaat lah patung tadi. Nyata kan ada. Nah, jadi disembahnya sebagai Tuhan patung tadi itu. Kalau kita orang Islam, kita disuruh menyembah Allah. Jadi mereka percaya lawan patung tadi dapat memberikan kebahagiaan, kebaikan, keuntungan, serta dapat menolak kejahatan. Jadi Ustaz tadi seandainya di rumah Ikam masuk perampok, Ikam andak patung, bukalah perampok tadi. Ada.
kawal patung tadi menangkap perampok tadi, atau patung tadi misalnya, atau perampok tadi mengambil TV ikam, habis itu patung menyasahinya, kawal lah, nyata kawal udah kawal. Nah, jadi patung tadinya dianggapnya kau menolak kejahatan, kau menolak kerugian, kau menolak segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Idris dan Nabi Nuh sudah kada berbekas lagi di dalam hati, jiwa serta cara hidup mereka sehari-hari. Jadi kenikmatan hidup mereka mereka dapatkan dianggap berasal dari patung-patung yang mereka sembah. Nah, jadi kaum Ad ini menyangka inya dapat rezeki, inya sehat, kemudian inya kawa begawi, inya kawa bergaul, inya kawa kayak ini, inya bisi kebun. Tadi dikiranya itu patung yang memberi. Sebenarnya siapa yang memberi? Allah yang memberi. Nah, dikiranya itu patung. Tadi. Nah, jadi karena itu mereka selalu sujud kepada 3 buting berhala atau patung. Ingat, berhala tadi bentuknya apa? Patung. Patung itu terserahnya ada satu riwayat menceritakan patung itu dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari batu, ada yang dibuat dari apa? Dari gelapung. Kayak wadah itu nah. Nah, jadi itu tadi. Kemudian Allah mengutus salah seorang dari kaum tadi itu, Seikung, yakni Nabi Hud. Nah, Nabi Hud tadi membawai inya seberataan untuk menyembah Allah. Jadi Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?" Jadi pemimpin orang kafir dari kaum Ad tadi berkata, "Sesungguhnya kamu ini orang gila dan termasuk orang yang berdusta." Jadi kam ini bepander. Kada bukan ni kam kada. Jar Nabi Hud ini bepander lawan buhan ikam misalnya. Jar Nabi Hud, "Sembahlah Allah." Jar begini kam kada. Kamu tuh pendusta Nabi Hud teh. Kamu tuh pendusta. Kamu tuh orang gila. Nah, dipadahalnya Nabi orang gila. Nah, jadi Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kegilaan sedikit pun. Aku kada gila," ajar Nabi Hud. "Aku ini utusan Tuhan, utusan Allah. Nah, aku ini menyampaikan amanah-amanah Tuhan lawan bebuhan ikam, dan akulah hanya pemberi nasihat nang kawa dipercaya gesan bebuhan ikam tadi." Lalu Nabi Hud tadi kembali berkata, "Apakah kalian kada percaya lawan aku? Nah, karena datang lawan kalian karena ajab Tuhan yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara bagian ikam juga untuk memberi peringatan kepada bagian ikam. Dan ingatlah buhan ikam waktu Allah menjadikan buhan ikam para pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nabi Nuh." Jadi ini keturunan kaum Nabi Nuh, kaum Ad nih nah. Kaum Nabi Nuh itu apa namanya? Kaum Nabi Nuh. Kaum apa namanya? Yuk, kaum Nabi Nuh tadi apa? Apa nama kaum Nabi Nuh? Nah, lihat kana di kisah Nabi Nuh tuh kana. Nah, jadi itu tadi lenyapnya kaum Nuh dan Tuhan telah melebihkan kekuatan lawan bagian ikam ini. Najar Nabi Hud hebat benar, sudah awak ganal diberi kuat-kuat pulang. Nah, daripada kaum Nabi Nuh, maka ingatlah ini pemberian Tuhan, ini nikmat Tuhan supaya buhan ikam jadi orang yang beruntung. Nah, jadi mereka berkata, kaum Ad tadi berkata, bepander namanya hoti Nabi Nuh, "Ikam bang, datang kepada kami supaya kami menyembah Allah aja kah? Dan meninggalkan apa yang kami sembah dari datu-datu kami. Maka datangkan kan ajab tuh jinya, ditantangnya. Kada boleh gitu. Orang Islam kada boleh gitu. Bilanya dipadakan orang ini jangan nang kayak ini karena diajab di neraka. Mana nerakanya? Jangan ditantang nih kam. Semalam pernah ada sebuah cerita ikam
jangan meletakkan potongan Al-Quran tuh di lantai. Karena potongan Al-Quran tuh, huruf Al-Quran tuh dijaga oleh beberapa malaikat. Jadi ditantangnya. Mana malaikat jadinya? Enak menjajaknya jadinya. Seketika orang tadi itu langsung lumpuh berarti seorang berjalan. Wanilah itulah. Makanya rajin Ustadz Junet, Ustadz di sini beratan ma'andak tilawati itu jangan di lantai. Nyatakan ma'andak tilawati apalagi Al-Qur'an ataupun potongan-potongan Al-Qur'an yang rabi itu nah jangan diandak di lantai. Nyatakan. Nah, jadi itu tadi mana ajab tadi jinya. Jadi Allah tadi. Nah, apakah kalian hendak membantahku, jar? Bukan lain. Datangkanlah ajab tadi jinya. Karena kami ini jar kaum Ad tadi merasa orang-orang yang bujur. Kami bujur, kami kada salah menyembah patung tuh. Nah, jadi jar Nabi Hud sudah kupadahi kam kena pasti dapat ajab. Tuhan sangit lon begini kam, Allah sangit lon begini kam. Ya kalian sarah aja hendak taat kalawan aku, hendak maasi kalawan aku. Silahkan atau kan ikam minta bantuan lawan berhala begini kam, lawan patung begini, kalau nenek moyang begini kam. Padahal sekali-kali yang bagian ikam ucapkan itu tuh kada bujur. Tunggulah ajab Allah, karena ikam akan diajab Allah bersama-sama lawan patung-patung tadi. Nah, habis itu kaum Ad tadi sebelum berada dalam kekeringan lawan kesasaran, lalu mereka memohon siraman air hujan. Nah, habis itu dia diturunkan Tuhan, dianukan Tuhan musim panas. Ingatlah musim panas kita semalam, yang banyu kededa, ledeng macet, nyaman lah musim panas. Hangit lo. Apalagi AC kededa, hangit tupang dah. Musim panas. Akhirnya menangisnya minta, ya Allah akhirnya menangis minta lawan berhala tadi turunkan hujan. Bukan lawan berhala, minta lawan Allah Ta'ala, minta turunkan hujan. Artinya mau bertaubat sudahnya. Kaum Ad tadi bertobat, mengumpati perintah Nabi Hud, minta lawan Allah tadi hujan. Setelah itu mereka melihat gumpalan awan hirang, awan kington lah. Hirang tuh nah. Awan mega, warnanya hirang. Jadi awan itu adalah awan hujan sebagai rahmat bagi mereka. Mereka berkata, inilah awan yang menurunkan hujan kepada kami. Padahal sebenarnya awan itu adalah ajab bagi mereka. Oh, jadinya kayak ini. Bukan yang itu tadi. Inya ditimpa musim panas berkepanjangan lawas sampai 5 tahun musim panas ini. Habis itu sengsara tadi, kepanasan. Kamu nak merasa panas mati ya, saya beratan di sini. Panas toh. Kau kamu belajar panas. Nah, habis itu berdoanya lawan berhala tadi. Minta awan, datang awan tadi. Pikirannya awan tuh awan hujan. Sekalinya awan itu tadi awan petir. Nah, awan petir tadi. Nah, limbah itu maka Allah menyuruh awan tadi itu menyambarkan guntur, lawan menyuruh awan tadi turunkan banyu. Tapi banyunya banyak-banyak sampai banjir. Dikiranya tadi awan tadi supaya kada kepanasan, sekalinya petir menyambar, hancuran bangunan-bangunannya. Bukahan aku lagi kayak itu ikam. Aku lah kayak itulah. Nah, makanya masih jar Allah Ta'ala masih asih, jar kuitan masih asih, jar ustazah di sini. Selama itu suruhannya baik, mengajian, turun mengaji gitu nah. Nah, habis itu banjir tadi turun disertai petir, maka demikianlah kaum Ad tadi mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah dan mendurhakai Nabi Hud. Mereka lebih memilih mengikut pemimpin mereka yang kafir ketimbang Nabi Hud alaihi salam. Nah, sudah kita ke kelompok masing-masing, yang jilid 2 di dalam lawan Ustaz Jahil ya, jilid 3 di luar. Ya, sudah kumpul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.